Pada hari ini, Indonesia Bisa hadir ke ruang dengar Anda bersama narasumber kami dari Rumah Sakit Samarinda Medika Citra, SMC Samarinda, ada Dr. Febrian Juventianto Gunawan, SPPD, spesialis penyakit dalam, yang sudah hadir di studio saat ini. Kita sapa beliau. Halo, selamat siang, dokter. DBD itu adalah penyakit infeksi virus yang disebabkan oleh flavivirus. Jenisnya ada 4 tipe, dan yang paling banyak itu tipe 3 di Indonesia. Dan kasusnya ini meningkat seiring dengan masuknya musim hujan, di mana kasus ini perantaranya adalah nyamuk ya. Jadi nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Nah, nyamuk ini yang membawa virus ini dan menyebabkan infeksi demam berdarah. Jadi nyamuk itu kan berkembangnya di air, paling sering bertelur di air. Jadi makin banyak musim hujan, makin banyak genangan air, itu beresiko untuk penyebaran virusnya makin meningkat gitu. Jadi DBD itu harus ada perantara. Dan virus itu tidak bisa masuk ke tubuh manusia lewat udara atau lewat air, tidak bisa. Dia harus hidup dulu di tubuhnya nyamuk itu, jadi berkembang biak dulu. Jadi virus itu dia akan masuk ke tubuh nyamuk. Nyamuk itu spesifik juga, hanya nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Hanya 2 itu aja yang bisa berkembang biak di tubuhnya. Jadi kalau jenis nyamuk lain dia nggak bisa berkembang virus itu. Nah, setelah masuk berkembang di dalam tubuh itu, dia akan hinggap dan menggigit manusia seperti biasa. Kalau kita gigit nyamuk yang tersebut, ya kita beresiko. Tapi tidak semua menimbulkan penyakit. Jadi tergantung daya tahan tubuh kita juga. Kalau misalnya gigit nyamuk tapi daya tubuh kita bagus, gizinya cukup, ya kita nggak akan terinfeksi. Tapi kalau misalnya kita lagi kebetulan daya tahan tubuh lagi rendah, lagi kecapean, lagi banyak stres, banyak pekerjaan, daya tubuh lagi turun, pas gigit nyamuk, ya mungkin kita beresiko terinfeksi lebih besar daripada pasien yang lain. Sama seperti virus-virus lainnya, seperti ada flu burung atau flu Singapura atau chikungunya, itu semua virus. Virus itu gejalanya khas, yaitu demam tinggi. Jadi awal-awal terkena pasti akan mengalami demam tinggi, 39-40 derajat. Jadi kalau demamnya cuma 37, 38 tuh kemungkinan bukan virus. Jadi demam virus pasti akan langsung melonjak tinggi demamnya. Demam tinggi disertai dengan gejala-gejala yang khas untuk virus, yaitu adanya nyeri-nyeri otot. Khas itu. Jadi kalau misalnya badan kita pegel-pegel, ada nyeri kepala, nyeri sendi, nyeri-nyeri otot, itu ya kemungkinan disertai dengan demam, itu kemungkinan infeksi virus. Tapi untuk mengetahui lebih jelas, memang kita harus lakukan pemeriksaan lebih lengkap. Tapi gejala-gejala yang kita perlu waspadai yaitu demam tinggi pada hari pertama, itu kita sudah bisa melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah itu penyebabnya adalah virus demam berdarah atau bukan. Ini khas untuk demam berdarah, dia ada siklusnya. Jadi demam berdarah itu demamnya 1-3 hari akan demam tinggi. Setelah itu hari ke-4 sampai hari ke-6 demamnya akan turun. Nah, turun itu adalah fase kritis. Jadi kadang orang periksa demamnya sudah tidak demam lagi, tapi trombositnya kalau diperiksa akan makin turun. Itu fase kritis. Jadi sering kecolongannya di situ. Jadi dikira sudah tidak demam lagi, sudah sembuh. Padahal trombositnya kalau dicek makin turun. Itu fase kritis. Dan setelah hari ke-7 itu akan masuk ke fase recovery, pemulihan. Jadi setelah itu demam memang tidak demam lagi, tapi trombosit akan cenderung naik. Jadi memang fasenya seperti itu. Pada hari 1 sampai hari ke-3 akan demam tinggi, setelah itu tidak akan demam lagi, tapi itu fase kritisnya. Jadi kita harus pantau. Fase recovery itu masuk di hari ke-7 sampai hari ke-14. Jadi setelah demam turun, lalu pasien akan mengalami pemulihan, misalnya gejala-gejala nyeri ototnya berkurang, sudah bisa nafsu makan mulai membaik, tidak demam lagi, itu kita akan pantau trombositnya. Secara garis besar memang trombosit akan naik pada hari ke-7. Setelah naik, trombosit akan naik terus, tidak akan turun lagi. Itu namanya fase recovery. Sebelum ke malaria, kita jelaskan dulu tentang demam dengue. Demam dengue sama demam berdarah dengue itu beda. Oh, berbeda ya, dok? Ya, ada 2. Jadi DBD sama DD itu beda. DD itu demam dengue. Demam dengue itu tidak ada kebocoran plasma. Jadi gejalanya hampir sama, demam disertai dengan bisa ada perdarahan, tapi tidak ada kebocoran plasma. Kalau demam berdarah dengue itu ada kebocoran plasma. Jadi ada peningkatan hematokrit.
kita cek di darahnya hematokrit, atau ada misalnya badannya jadi bengkak-bengkak, ada cairan di paru, cairan di perut, itu kebocoran plasma. Demam dengue itu lebih ringan gejalanya. Lebih ringan. Jadi biasanya orang sebut sebagai gejala demam berdarah, atau mungkin curiga demam berdarah itu demam dengue. Tapi kalau demam berdarah dengue itu berarti sudah ada kebocoran plasma, kondisinya lebih berat. Itu yang bisa menyebabkan sampai shock, sampai tekanan darah turun, atau ada perdarahan yang berat. Ya. Baik. Kalau untuk bedakan dengan malaria, beda penyebabnya. Kalau malaria itu penyebabnya adalah parasit. Ya, parasit Plasmodium namanya. Nah, parasit ini dia sama juga ditularkan, dia berkembang biak di tubuh nyamuk, tapi nyamuknya beda jenisnya. Jenisnya spesifik nyamuk Anopheles. Nah, tempatnya juga spesifik. Tidak semua daerah dari Indonesia itu ada penyakit malaria. Daerah endemis yang paling tinggi itu memang dari daerah Papua, Kalimantan Timur. Itu yang paling tinggi daerahnya. Jadi kalau beda penyebabnya, beda faktornya juga, nyamuknya beda, dan gejalanya juga beda. Jadi untuk DBD itu tergantung juga dari daya tahan tubuh kita ya. Karena infeksi virus itu sebenarnya bisa sembuh sendiri asal daya tahan tubuh kita bagus. Jadi istirahat cukup, makan bergizi, daya tahan tubuhnya kuat, pasti akan bisa melawan virus itu. Tapi beberapa kasus memang daya tahan tubuh kita lagi rendah, itu perlu untuk bantuan. Yaitu kita tambahkan suplemen, biasanya suplemen vitamin. Yang paling utama dari vitamin C, vitamin B untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi semua pasien yang demam berdarah pasti kita tambahkan vitamin. Karena dia terinfeksi demam berdarah, berarti daya tahan tubuhnya pasti menurun dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak demam berdarah. Ya, banyak. Yang paling sering memang dehidrasi. Jadi demam berdarah itu kita perlu cairan lebih banyak daripada pasien lain. Jadi kebutuhan cairan itu akan meningkat seiring dengan apakah ada pasiennya demam, lalu kadar trombosit dan kadar hematokritnya. Kalau memang makin meningkat hematokritnya, berarti makin banyak bocor plasmanya. Makin banyak bocor plasma, berarti makin butuh cairan lebih banyak. Nah, tanda-tandanya itu tekanan darahnya mulai turun. Kalau tekanan darah mulai turun itu, berarti kita harus butuh cairan lebih banyak lagi dan pemantauan lebih ketat. Biasanya kalau orang normal, kita bisa pantau trombositnya 1 hari sekali. Setiap pagi kita cek trombositnya. Tapi kalau pada fase kritis, kita bisa cek trombositnya 4 jam sekali. Itu karena kita pantau ketat dan kita harus mengukur kebutuhan cairannya berbeda. Kalau misalnya trombositnya makin turun, ya kebutuhan cairannya makin ditambah sesuai dengan kondisi trombositnya juga dan hematokritnya. Nah, itu yang fase-fase yang kritis tadi itu yang sering kecolongan karena tidak dipantau trombositnya, tidak dipantau tekanan darahnya, tiba-tiba turun, itu yang menyebabkan kematian paling sering. Selain istirahat cukup, makan bergizi, tidak stres, yaitu adalah vaksinasi. Vaksinasi itu membentuk kekebalan tubuh. Jadi seperti zaman kemarin ada COVID, kita kan divaksin COVID untuk mencegah mungkin bukan terinfeksi saja, tapi kalau terinfeksi kasusnya tidak berat, gejalanya tidak berat. Sama seperti itu DBD juga ada vaksinnya, mencegah supaya kasus DBD itu menurun dan kalau saya terkena DBD pun kasusnya tidak sampai berat. Ya, vaksin itu membentuk antibodi kita. Itu termasuk salah satu upaya untuk mencegah terinfeksinya virus demam berdarah. Daya tahan tubuh kita. Jadi untuk meningkatkan daya tubuh yaitu dengan istirahat cukup, makan bergizi, kita bisa tambahkan suplementasi vitamin. Yang untuk demam berdarah khusus ini adalah pemantauannya sebenarnya, bukan terapinya. Pemantauannya harus ketat. Jadi kita pantau untuk tanda vitalnya seperti tekanan darahnya, kebutuhan cairannya, trombosit dan hematokrit yang paling penting. Untuk terapi sebenarnya sama aja. Jadi untuk obat demamnya, obat keluhan-keluhan nyerinya, tapi yang penting adalah sebenarnya pemantauannya. Pemantauannya harus lebih ketat dari penyakit lainnya. Karena kita takut kecolongan di fase-fase kritis tersebut ya. Iya. Oke, itu untuk pengobatannya dokter. Sementara yang lainnya seperti biasa dokter, tetap cairan, nutrisi yang baik, istirahat ini tetap menjadi yang utama ya. 3M plus yang paling sering dikumandangkan itu yaitu menutup tempat penampungan air, membersihkan tempat penampungan air, dan membuang benda-benda yang berpotensi menampung air. Dan plusnya itu sama seperti yang pencegahan lainnya, yaitu bisa menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan kelambu, menanam tanaman yang menghindari nyamuk, atau memelihara ikan yang bisa memakan jentik nyamuk. Itu salah satu upaya untuk yang paling gampang yang kita bisa lakukan sehari-hari di rumah.
Boleh kenalan. Nyamuk Wolbachia ya. Wolbachia. Iya. Jadi nyamuk Wolbachia ini sudah diteliti dari 2016 sampai 2020 di Yogyakarta. Di mana nyamuk ini sama dengan nyamuk biasa, tapi dimasukkan bakteri Wolbachia. Bakterinya ini diambil bisa dari hewan-hewan lain, bisa dari lalat buah atau dari serangga lain, dimasukkan ke tubuh nyamuk. Jadi kalau misalnya dia sudah dimasukin oleh bakteri Wolbachia, virus itu tidak bisa masuk lagi ke dalam tubuh nyamuk tersebut, atau akan dibunuh oleh bakteri Wolbachia tersebut. Jadi setelah dimasuki oleh bakteri tersebut, ya dia akan tidak bisa dijadikan perantara oleh demam berdarah tersebut. Ya, jadi ini sedang populer. Dimana dalam penelitian tersebut dikatakan kalau misalnya berkembang 60% nyamuk Wolbachia di suatu daerah, termasuk Yogyakarta yang diteliti, itu bisa menurunkan angka sampai 80% perawatan karena demam berdarah, atau sekitar 77% pasien yang terinfeksi demam berdarah. Itu cukup signifikan ya, cukup bagus. Makanya sekarang lagi dikembangkan di beberapa kota di Indonesia, ada 5 kota yang dikembangkan untuk sebagai tempat untuk pembudidayaan Wolbachia ini. Jadi ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Kupang, dan Bontang. Jadi untuk Kalimantan Timur dia ada kota Bontang yang sebagai perwakilan untuk perkembangbiakan Wolbachia. Jadi untuk Wolbachia ini nanti pemerintah akan menyiapkan bibit-bibit dari nyamuk yang disisipin bakteri Wolbachia. Nanti dikembangkan di daerah tersebut sampai populasinya 60%. Nanti akan dinilai apakah kasus DBD itu akan menurun atau tidak. Apakah tapi relevan ya nanti? Ya, relevan. Tapi memang dari penelitian sebelumnya di Yogyakarta itu keberhasilannya baik.